Hai Leo, selamat datang di channel Mama Ketarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu. Ini tentang firasat dia kepada kamu, yang dia rasakan tentang kamu. Dia punya firasat tidak baikkah terhadapmu, atau punya rasa yang membuatnya tidak tenang karenamu ya. Kita akan cek energinya. Saya ingatkan, tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Baik Leo, saya mulai. Saya tarik energi kamu, sesuaikan kondisimu saat ini, dan pembacaan ini bersifat vice versa. Saya mulai. Firasat dia tentang kamu ya, yang dia rasakan tentang kamu. Kita akan cek bareng-bareng energi dia yang terkoneksi denganmu saat ini, bagaimana energinya. Ada The Hermit ya, ada The Empress, ada King of Swords, ada Five of Cups, ada Knight of Cups, ada The Hierophant, Two of Pentacle, Two of Wands, Nine of Pentacle, King of Pentacle. Under the deck ada The High Priestess. Ada energi dari Aquarius, Libra, Gemini ya, Pisces, Cancer, Scorpio, Leo, Aries, Sagittarius ya. Yang kenceng ada Aquarius, ada Pisces, ada Leo, ada Virgo, ada Gemini ya, Taurus, Capricorn juga kenceng ya. Kita mulai bahas. Di sini terlihat ada energi yang begitu membuat keadaan menjadi sulit gitu. Dalam artian ya, dia di sana melakukan tindakan itu ketika dia bertindak ya, maksudnya bertindak lebih tegas lagi untuk menentukan pilihannya dia kayak ngerasa terbelenggu gitu. Karena di satu sisi ya dia nggak bisa kayak ninggalin kamu gitu ya, nggak bisa gitu ngelepasin kamu gitu. Tapi mungkin karena keadaan yang memaksa dia, jadinya ya dia kayak berusaha ya tega nggak tega gitu ya, harus tega gitu. Dan firasat dia tentang kamu ya tentunya dia ngerasa kamu sangat dalam keadaan yang tidak baik. Kamu sedih, kamu ngerasa sakit hati ya, karena mungkin keputusan dia. Dan dia ngerasa ya kamu mungkin gak akan bisa beri dia maaf, kesempatan dan peluang gitu ya, karena keputusan dia yang menyakitkan gitu. Tapi satu hal yang harus kamu tahu, yang dia rasakan dia di sana juga, dia sangat menyesal dengan keputusan atau keadaan ini. Tapi mau gimana lagi, yaitu demi kebaikan menurut dia, demi kamunya juga harus bisa sadar diri. Maksudnya ya sadar diri bahwa ya dia itu nggak akan bisa ngasih kamu kepastian gitu. Kamu juga harus bisa nerima gitu ya, karena ya kalau ditanyakan tentang perasaan ya kamu nggak usah ragu bahwa dia di sana juga sangat mencintai kamu seperti kamu sayang juga sama dia. Tapi dia itu nggak punya kendali untuk memaksakan kehendak dia gitu. Ya itu yang menjadi masalah, itu yang menjadi apa ya, terpecahnya hubungan kalian ya, karena adanya perbedaan. Dan yang terlihat jelas di sini adalah perbedaan status, dan pihak keluarga juga pastinya akan tidak mendukung gitu ya, dan hal itu juga udah dia pikirkan. Jadi itu sebabnya dia merasa dia harus mengakhiri ya, meskipun dengan rasa bersalahnya dia, rasa penyesalannya dia gitu. Karena dia nggak mau terus menerus ya kamunya terjebak masalah gitu, kamunya juga karena dia tahu kemampuan kamu itu pasti dikit-dikit tuh kamu mikir, orangnya pemikir gitu, kayak sedikit-dikit overthinking gitu. Jadi dia merasa bahwa dia harus meyakinkan kamu juga bahwa ya semua akan baik-baik saja dengan berjalannya waktu ya. Tentu dia akan coba untuk menghibur kamu, dia akan coba untuk membuat keadaan ini menjadi stabil lagi, dan dia akan coba untuk meyakinkan kamu juga bahwa memang
ya keadaan tidak bisa dipaksa, tapi kalau kalau kita mau berusaha ya pasti ada jalan keluarnya, iya betul. Tapi mungkin keberanian itu tidak bisa dia ambil ya, dia nggak mau ambil resiko yang terlalu berat, terlalu dalam gitu ya, karena yang dia takutkan, yang dia khawatirkan ya kamunya nanti akan terjebak masalah lebih dalam gitu ya. Jadi kamu juga harus menghargai dia ya, harus bisa apa ya, harus bisa melatih dirimu supaya tidak terlalu terpuruk gitu ya, karena ya kita memang punya keinginan, tapi kita harus menyadari bahwa takdir itu Tuhan yang menentukan. Jadi seberusaha apapun kita, ya kita harus yakin pada diri kita bahwa memang kita bisa berdiri sendiri ya dengan kemampuan yang kita punya ya. Tapi di sini ya benar adanya firasat dia tentang kamu bahwa kamu dalam keadaan yang tidak baik, dan di sini ya kamu harus meyakinkan dirimu bahwa kamu akan bisa bangkit ya dari keterpurukan ini. Kamu akan bisa meyakinkan dirimu bahwa ya kamu memang punya keinginan dan tujuan itu, dan kamu harus bisa berusaha ya untuk membuat keinginan dan tujuan kamu itu bisa tercapai ya. Dan kamu harus bisa meyakinkan diri bahwa ya memang tidak semua orang itu punya keberuntungan, tapi semua orang itu punya apa ya, rezeki berbeda-beda. Jadi kamu di sini ya harus yakin bahwa suatu saat nanti ya meskipun gak sekarang, tapi suatu saat nanti kamu harus yakin bahwa kebahagiaan akan mendekat ke kamu, menantimu, dan bisa membuat kamu ngerasa bahagia seutuhnya gitu. Jadi kamu di sini ya jangan sampai berpikir yang negatif ya terhadap Tuhan, karena Tuhan tahu apa yang kamu butuhkan, dan Tuhan akan memberikan apa yang kamu butuhkan ketika memang udah waktunya tiba ya. Sarannya dari saya di sini untuk kalian para Leo yang resonan dengan pembacaan ini, nikmatin aja proses kehidupanmu. Jangan mudah menyerah dengan apa yang kamu lakukan. Ya, memang tidak semua orang baik di depan, baik juga di belakang. Jadi kamu juga harus mengantisipasi diri sendiri. Jangan terlalu mudah percaya, jangan terlalu kayak mengabaikan hal-hal sepele, karena belum tentu hal-hal sepele itu bisa, maksudnya belum tentu semua itu tidak penting gitu. Tapi justru hal-hal sepele itu yang kalau kita pikirkan atau kita apa ya, maksudnya kita ikhlas menjalani apa yang mendekat ke kita, apa yang menjauh dari kita, ya pasti kita akan merasakan perubahan untuk diri kita sendiri ke depannya. Semoga apa yang menjadi pembacaan kali ini bisa kalian jadikan pelajaran bermanfaat untuk kalian yang resonate, yang tidak jangan ambil pusing, jangan baper. Mungkin ini bukan energi kalian. Terima kasih, dadah.